kita bersyukur karena kita dipelihara dan disertai dengan rahmat dan kasih Tuhan. Hari ini kita beribadah dipimpin dengan tema motivasi menentukan kualitas pelayanan. Karena itu, dalam keteduhan kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayatnya yang pertama. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, nas yang membimbing kita pada kebaktian hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami orang-orang berdosa, kami ada di hadapan hadirat. Dalam setiap kelemahan dan pelanggaran kami sadar sesungguhnya kami telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu Bapa, kasihani kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan ampuni kami semua, supaya kami layak datang di hadirat Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami,
Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari sambil berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan
Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11 kita baca berbalasan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau merenungkan firman. Tuhan tahu setiap hati kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan taruh roh dan hikmat-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh melaksanakan dalam hidup tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Salam, Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita, hari ini kita dapat berjumpa dalam kasih Tuhan di minggu pertama bulan September. Dan bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama dengan tema motivasi menentukan kualitas pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang yang mau mengikut Yesus, tentu kita berpikir
kita punya harapan bahwa ikut Yesus itu sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Dan ada banyak yang berpikir bahwa mengikuti Yesus itu kita akan menerima banyak berkat dan tidak perlu dengan berbagai kesulitan atau penderitaan. Jadi ada banyak yang mau mengikuti Yesus karena dia belum mengerti, dia ikut-ikutan, sehingga dia pikir, wah ikut Yesus ini pasti ketong senang sonde susah, begitu. Tapi apa benar demikian? Ternyata Bapak Mama, mengikuti Yesus itu bukan satu hal yang mudah atau yang gampang. Bukan sesuatu yang santai-santai, yang enak-enak saja. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita tahu bahwa ada resiko, ada konsekuensi seorang pengikut Kristus. Banyak orang bilang, ya saya murid Kristus. Kita senang, kita dengan bangga, kita bilang begitu. Tapi ketika kita diperhadapkan untuk memikul salib, berhadapan dengan berbagai ancaman, tantangan, kesulitan, kita bilang, sabar dulu beta son siap, kasih yang lain sah. Berbagai motivasi ada dalam diri kita. Mengapa kita mau ikut Yesus? Motivasi apa yang membuat kita, yang mendorong kita untuk kita berkomitmen sebagai seorang pengikut Kristus? Bapak Mama, secara jujur, bahwa ada banyak orang Kristen yang punya motivasi mengikut Yesus itu dengan hal-hal yang tidak benar. Ada yang mau jadi Kristen karena ada iming-iming jabatan. Ada karena mau jadi Kristen karena dia cari nama. Ada yang juga mau ikut dalam berbagai pelayanan karena dia diberikan keuntungan, dia mencari uang. Yang lain-lain sulit, jadi potong pelayanan sah, potong dapat doi. Ada motivasi ketika dia mau mengambil sebuah pelayanan, dia berpikir, ini kesempatan saya bisa balas dendam. Dulu dia yang layani saya, sekarang saya yang layani, saya mau balas. Masih banyak lagi kalau kita mau jujur. Motivasi apa dalam diri seorang pengikut Kristus atau murid Kristus? Sehingga ada banyak yang gagal dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Karena kita mulai mengandalkan diri, kekuatan diri, sehingga banyak yang gagal, berhenti di tengah jalan. Ada yang murtad. Banyak orang Kristen murtad. Tinggalkan Tuhan karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ada yang menjadi orang Kristen yang munafik, yang mau yang baik-baik, yang enak-enak saja, yang tidak baik saya tidak mau. Dan ada juga orang Kristen yang benar-benar setia. Dia mulai menerima tanggung jawab dan dia akan menyelesaikan sampai akhir apapun tantangannya. Matius 10 memulai kisah Yesus memanggil para murid, ke-12 murid. Kemudian dia memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Setelah itu Yesus mengutus, dalam bacaan kita teks ini,
Yesus mengutus murid-muridnya untuk melaksanakan tugas ilahi itu dengan perintah dan pesan bahwa mereka akan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan penderitaan. Karena itu, mereka harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dan pesan Yesus. Yesus terlebih dahulu sudah mengalami bagaimana dia menderita dalam berbagai tantangan, ancaman pelayanan. Karena itu dia juga tahu bahwa kalau gurunya saja diperlakukan demikian, apalagi yang mengikuti, pengikut-pengikut juga pasti sama. Dan karena itu Yesus mengatakan dengan perumpamaan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Murid-murid adalah domba. Domba itu dia lambang kelemahan, ya. Dia diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala ini binatang buas yang siap memangsa. Bapak Mama bayangkan domba diutus ke tengah-tengah serigala. Adakah harapan di sana? Bisakah dia keluar dengan hidup-hidup sebagai pemenang? Pasti serigala akan makan domba. Karena itu, mereka harus siap. Bagaimana di tengah-tengah perilaku serigala, domba ini harus tetap bertahan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bukan hal yang mudah. Karena itu Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menghadapi berbagai persoalan, ancaman, tantangan, penderitaan, maka domba-domba ini belajar menjadi cerdik dan tulus. Cerdik artinya Bapak Mama, kita melakukan segala sesuatu dengan pengetahuan, dengan akal budi. Kita berpikir bagaimana dengan bijak, berhati-hati, waspada, kita melakukan tugas. Tapi kalau cerdik saja, tanpa ketulusan, itu bahaya. Karena kita akan jatuh kepada kesombongan, karena mengandalkan diri kita mampu, kita bisa, kita cerdas, kita pandai. Harus dengan ketulusan. Otak dan hati itu berjalan seimbang. Jadi mengerjakan satu tanggung jawab dengan pikiran, logika yang baik, yang benar, dan juga dengan hati yang tulus. Nah, hal ini harus sungguh-sungguh dilakukan oleh para domba atau murid-murid Yesus. Karena ada saatnya penderitaan itu terjadi dalam pelayanan mereka. Bahwa orang atau yang memusuhi mereka, yang membenci mereka, akan menyerahkan mereka kepada pemuka agama, kepada penguasa-penguasa, raja-raja, untuk menjatuhkan mereka. Orang son suka dengan kita, benci dengan kita, pasti dia pakai segala macam cara kasih jatuh kita. Apalagi dia senang kalau kita sampai dapat hukuman. Kalau bisa lu mati, sah. Nah, domba-domba, murid-murid Kristus, mereka harus cerdik dan tulus. Sehingga ketika mereka dibawa untuk dihakimi, untuk diadili, mereka tahu bahwa ada kuasa pertolongan Roh Kudus. Mereka tidak bisa mengandalkan diri mereka. Mereka sudah melakukan tugas dan bagiannya, dan mereka percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menolong mereka.
Sehingga ketika mereka diadili, dihakimi, dijatuhkan, mereka tidak kehilangan kontrol untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Roh Kudus akan berkata-kata kepada mereka. Roh Kudus akan menolong mereka bagaimana mereka memberi jawab terhadap setiap tuduhan, fitnahan kepada mereka. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, Roh Kudus sanggup menolong setiap pengikut Kristus. Karena itu, menghadapi berbagai penderitaan, janganlah kita cepat-cepat untuk mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan diri, kecerdasan kita, kepandaian kita, maka pasti kita akan gagal. Dan kita juga diingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan para murid, orang-orang yang membencimu, yang tidak suka denganmu, yang iri denganmu, karena kamu memberitakan tentang aku, tentang Tuhan, tentang Kristus, itu adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat kita siapa? Keluarga. Papa mama, banyak keluarga yang hancur, tercerai-berai. Kita terpecah belah. Karena satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Karena iri, karena benci, satu hina satu marah satu dendam satu salahkan satu. Keluarga, orang-orang terdekat kita juga menjadi ancaman bagi kita. Bapak Mama bayangkan, bagaimana kita menjalankan tugas pelayanan di luar dengan damai sejahtera, kalau dari dalam kita sudah dirongrong, kita sudah kehilangan cinta kasih, kita kehilangan rasa persaudaraan itu karena mereka membenci kita. Banyak kali pelayan-pelayan, kita murid-murid Kristus, kita punya beban tersendiri. Bagaimana saya bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain kalau dari dalam keluarga saya ada hancur-hancuran? Itu juga sering menjadi batu sandungan bagi kita. Tapi orang-orang seperti inilah yang akan menggodok iman kita. Kita dapat membuktikan bahwa setiakah kita untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak Mama kekasih Tuhan, penganiayaan akan kita terima. Ini sudah dikasih tahu sejak awal. Kita yang memberitakan tentang kabar baik, maka siap untuk menghadapi penganiayaan terhadap mereka yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita karena kebenaran. Karena kebenaran, bukan karena kita bikin soal, kemudian orang suka dengan kita mulai cari benar bahwa kok beta bikin benar, dia yang suka dengan beta, bukan. Penderitaan penganiayaan terjadi karena kita memberitakan tentang kebenaran, tentang Kristus. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa jangan takut. Ikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, jangan takut. Karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan sanggup menolong kita. Burung-burung pipit Tuhan pelihara. Walaupun dijual dengan harga yang sangat murah, tetapi mereka selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita manusia, bahwa hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Sehingga kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar.
Kita akan menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Memberitakan tidak hanya kita bisik-bisik, tapi firman ini mengatakan kita dapat menjelaskan, kita dapat mewartakan firman Tuhan yang dari gelap kita harus berani sampaikan di terang. Kita harus bawa berita itu untuk kita sebarkan kepada siapa saja. Harus dengan berani untuk menyampaikan. Kadang Bapak Mama, kita tidak punya keberanian yang cukup. Karena perasaan, keluarga, saudara, orang yang kita kenal, karena dia punya kuasa, jabatan. Sehingga kalau kita mau menyampaikan kebenaran itu, kita urungkan, kita bilang, son usat nanti jadi soal. Nanti dia tersinggung lah, nanti dia marah lah, nanti potong hubungan son bagus, dan sebagainya. Tuhan kasih kita hikmat untuk dapat menyampaikan kebenaran itu. Ya. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus. Dimanapun kita ada dalam segala tantangan, ancaman, penderitaan, Tuhan panggil kita, utus kita untuk memberitakan tentang Tuhan, tentang kabar baik, tentang keselamatan. Karena itu Bapak Mama, ketika kita menjalankan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, setia, maka itu pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengikuti teladannya, itu satu bentuk pengakuan, kita mengakui Dia dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tugas panggilan kita dengan tidak benar, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengakui Yesus dalam kehidupan kita. Jangan takut kepada orang-orang yang dapat membunuh tubuh. Yesus bilang, takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Kalau kita jalan salah, kita lakukan hal-hal yang jahat, tidak sesuai dengan teladan Yesus, maka neraka menjadi bagian kita. Itu otoritas Tuhan. Manusia ini hanya dapat membunuh tubuh. Tapi sesungguhnya tubuh dan jiwa kita adalah milik Kristus. Karena itu lakukanlah apa yang menjadi tugas dan bagian kita. Jangan kita melarikan diri, jangan kita mengundurkan diri dari setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau benar motivasi kita baik sebagai seorang pelayan, sebagai pengikut Kristus, maka apapun yang terjadi, pasti kita akan sanggup untuk melakukan dan menyelesaikan tugas kita. Setiap orang punya kelemahan, punya keterbatasan, tapi kalau dia berjalan dengan Tuhan, dia selalu diperlengkapi, disempurnakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kembali kepada motivasi setiap kita. Sungguh-sungguhkah saudara dan saya mau mengikut Yesus? Mau mengikut Yesus dengan segala konsekuensi. Tidak hanya mau yang baik-baik saja, tapi yang tidak baik sekalipun harus kita terima. Seperti yang sudah diteladankan Yesus. Sekarang dalam masa-masa sulit, masa kita masih ada dalam dampak pandemi COVID, kita semua dipanggil, diutus oleh Kristus untuk menjalankan tugas dan panggilan kita. Saya mau kasih ingat bahwa pengikut Kristus, pelayan Kristus adalah kita semua, saudara dan saya. Kita semua adalah pelayan-pelayan Kristus. Bagaimana pelayanan kita satu dengan yang lain? Pelayanan kita kepada Tuhan, itu semua kembali kepada motivasi diri kita. Banyak kali kita letakkan, kita punya pelayanan, kita punya tugas, bagian kita,
karena keinginan daging kita. Bapak Mama seringkali juga ada dalam berbagai pelayanan di gereja. Banyak juga yang tidak setia sampai akhir. Berawal dari motivasi kita dipanggil, kita diutus. Dalam SK kita punya nama banyak-banyak. Diperhadapkan sangat banyak. Semua menuntut untuk dibacakan namanya. Tapi setelah itu yang kembali hanya beberapa orang. Dan ini kenyataan. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Dalam berbagai ancaman, penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa pandemi ini, kita harus hadir, kita harus terus melayani untuk memberitakan kabar baik. Ketika saudara dan saya diberkati, maka tugas kita juga menjadi alat berkat bagi orang lain dengan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Melalui tugas, tanggung jawab apapun kita, siapapun kita, kita semua diberikan kesempatan untuk melayani. Melayanilah dengan penuh kasih, seperti yang Yesus teladankan bagi kita. Tetaplah kuat, dan mintalah keberanian dari Roh Kudus untuk kita dapat menjalankan pelayanan kita tiap-tiap hari, mulai dan kita dapat mengakhirinya dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Mari sambil berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Kita Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kami hari Sabat yang mulia. Tuhan juga menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk kami dapat menjalaninya sesuai dengan rancangan-Mu. Saat berbahagia ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, dan kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu indah dalam persekutuan ini. Firman Tuhan telah kami dengarkan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Tidak saja kami mendengarkan dengan baik, tapi lebih daripada itu, kami mampu untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Ya Allah, Bapa di sorga, kami mau belajar mengikuti teladan-Mu, ya Kristus. Dalam setiap penderitaan, tantangan, ancaman pelayanan, Engkau terus menyatakan kasih-Mu. Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh kuat, kami menjadi berani, kami menjadi teguh, dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas pelayanan yang ada. Kami sadari bahwa mengikut-Mu bukan hal yang mudah. Karena itu Bapa, kami terus memohon kekuatan dan hikmat, pertolongan Roh Kudus bagi setiap kami, agar kami sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilan kami dengan motivasi yang benar. Kami juga seringkali gagal dalam berbagai tugas tanggung jawab yang ada. Karena begitu banyaknya kesulitan, penderitaan yang kami hadapi. Tuhan kasihani kami dan bawalah kami kembali untuk menikmati berkat kekuatan dari Tuhan dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami. Siapapun kami Bapa, kami semua dipanggil dan diutus untuk melayani sesama dan melayani Tuhan dengan penuh kasih. Kiranya kami semua boleh setia dan taat, sebagaimana Kristus taat kepada kehendak Bapa, walaupun konsekuensinya adalah penderitaan dan kematian. Biarlah kami juga boleh mengikutinya, kami boleh taat, kami boleh setia dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah, Bapa kami di sorga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan. Tuhan, Engkau tahu segenap isi hati mereka. Ada yang datang dengan kebahagiaan, sukacita, karena berbagai keberhasilan, kesuksesan, baik dalam studi, dalam pekerjaan, juga dalam setiap hal yang Tuhan perkenankan. Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Mereka yang menemui hari-hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran juga pernikahan, Tuhan ada bersama semua anak-anak-Mu. Biarlah di hari bahagia mereka bersama anggota-anggota keluarga, Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka tiap-tiap hari, dan selalu ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Sehingga dengan sukacita dan damai sejahtera, mereka akan melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan dan terus mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sementara ada dalam berbagai kelemahan, penderitaan, karena sakit. Tuhan, anak-anak-Mu memohon belas kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan semua mereka yang berseru minta tolong. Baik mereka yang sakit karena usia lanjut, ataupun karena berbagai sakit penyakit, juga mereka yang terpapar virus COVID-19. Bapa di sorga, sertai dan berkati setiap keluarga yang sementara isoman. Biarlah mereka boleh dipulihkan
disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan berikan kekuatan, semangat kepada setiap keluarga yang sementara menjalani isoman. Biarlah dengan penuh pengharapan mereka terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan terus mengasihi Tuhan dalam setiap keadaan. Sekalipun mereka ada dalam masa-masa sulit, mereka terus belajar untuk mengasihi-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama setiap keluarga yang telah mendapat hasil negatif setelah pemeriksaan virus COVID. Tuhan sudah pulihkan mereka, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kesempatan yang ada, kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dan menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada setiap orang di sekeliling kami. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergumulan mencari kerja, mencari jodoh. Tuhan tahu segala isi hati mereka. Tuhan merancangkan semua yang terbaik. Biarlah semua mereka boleh bertekun di dalam Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Pada masa muda mereka, mereka mau memberikan diri mereka untuk mau taat kepada kehendak Bapa. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak generasi penerus yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, memberkati juga setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri hari ini dalam berbagai tugas dan pelayanan yang ada. Kami percaya bahwa roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai dan memberkati kami semua dalam setiap tugas pelayanan. Tuhan sempurnakan semua menjadi baik, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup, tugas, dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di minggu ini. Tuhan tolong kami semua presbiter ketika kami akan memulai ibadah-ibadah kategorial, ibadah-ibadah rayon dalam masa pandemi ini dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Biarlah dengan penuh kesadaran kami menjalankannya, bukan karena kami melihat orang lain, tetapi kesadaran itu timbul dari dalam diri kami untuk merawat kehidupan ini dan menjaga keselamatan diri juga sesama. Sehingga seluruh pelayanan yang kami laksanakan sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah ada damai sejahtera dan sukacita dalam setiap pelayanan semua hamba-hamba-Mu para presbiter yang ada. Ajarlah kami untuk terus taat dan setia dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Berbagai alasan yang kadang menjadi dalih untuk meninggalkan tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan mengampuni kami semua, dan kami boleh dengan motivasi yang sungguh-sungguh kami terus melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin, para pejabat yang ada. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap kata-kata, dalam setiap pikiran dan juga perbuatan mereka, mereka boleh menjadi pemimpin yang memberikan teladan dan dampak positif dalam kehidupan kami, masyarakat yang ada. Kami mempertaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam melewati berbagai pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya selalu ada sukacita, ada kesejahteraan, ada keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua janda duda yatim piatu, mereka yang ada dalam penjara, mereka yang ada dalam berbagai tekanan hidup, mereka yang juga banyak mengalami
kekerasan, penderitaan, karena kebenaran Tuhan ada di pihak anak-anak. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami mau terus mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami kepadamu bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi kami senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan iman untuk kami dapat melewati masa-masa sulit dan kami dapat memuliakan Tuhan lewat segenap pergumulan yang ada. Ya Allah Tuhan kami juga bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkat kekuatan, kesehatan, juga berbagai materi. Kami boleh bawa di hadapan Tuhan dalam bentuk persembahan syukur, kolekte, natsar, sumbangan pembangunan, perpuluhan, dan juga persembahan natura. Bapa, berkatilah semua tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan kuduskan semuanya itu, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan cukupkanlah bagi kami apa yang kami butuhkan, dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan kembali menjalani kehidupan di minggu yang baru dengan segala pergumulan, tantangan pelayanan yang ada. Tuhan sertai kami dan berkati kami menurut kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni dan kuduskan kami semua. Ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Mama sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Majelis Jemaat Bethesda Mulava, saya sampaikan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang berkesempatan hadir dalam kebaktian saat ini. Kami mendoakan Bapak Mama sekalian kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang juga menyaksikan kebaktian ini secara live streaming dari rumah. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, kita ikuti informasi pelayanan hari Minggu tanggal 5 September 2021. Di tempat yang pertama saya sampaikan bahwa kebaktian saat ini dipimpin oleh Pendeta Sylvia JC Foeroset SSI, Ketua Majelis Jemaat Bethesda Mulava. Untuk itu kepada Ibu Pendeta kami sampaikan terima kasih. Kami mendoakan Ibu dan keluarga kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekitar yang hari ini bertugas, organis, pandu lagu, dan tim multimedia, serta semua yang mendukung liturgi hari ini. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya atas nama Majelis Jemaat Bethesda Mulava, saya menyampaikan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan maupun hari bahagia lainnya. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya sampaikan pengumuman ketiga pasangan nikah, yaitu saudara Joy Erdida menikah dengan saudari Kevi Desri Sekoni. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 jam 10 pagi di Jemaat Gloria Kayu Putih. Untuk itu kepada kedua calon pengantin kalau berada di tempat dimohon untuk berdiri. Oh ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di tempat yang kelima, Bapak Mama sekalian, sesuai dengan surat edaran Wali Kota dan Sinode bahwa PPKM level 4 itu berakhir tanggal 6 besok. Oleh karena itu jika keadaan terus membaik, maka rencana ibadah rumah tangga dan ibadah kategoral fungsional akan dibuka untuk minggu depan. Oleh karena itu dimohon bagi seluruh rekan-rekan presbiter untuk bisa menyusun jadwal ibadah rumah tangga. Sementara untuk ibadah kategoral fungsional semuanya masih berlangsung di gereja. Selanjutnya saya bacakan pengumuman dari Panitia PHRG tahun 2021. Dalam rangka memeriahkan HUT Reformasi, HUT Gereja, dan HUT Kemit
Bethesda Molava, maka panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2021 akan melaksanakan beberapa lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba menyanyi solo dengan kategori A, kategori anak-anak usia 6 sampai 11 tahun dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, lagu dari Herlin Parera kayaknya. Kemudian B, kategori remaja usia 12 sampai dengan 17 tahun dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku, ini lagu dari Michael. Kemudian kategori C atau kategori dewasa usia 18 sampai dengan 50 tahun dengan lagu Manis Kau Dengar, lagu dari Andi. Kemudian lomba yang kedua adalah lomba membuka cepat tepat baca Alkitab dengan kategori lansia usia 60 sampai dengan 70 tahun. Oleh karena itu, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2021, sementara perlombaannya akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021. Lomba-lomba ini akan ditayangkan secara live streaming dari gereja. Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara-saudari dapat menyaksikan dari rumah sehingga tidak menimbulkan kerumunan di lingkungan gereja. Peserta mendaftarkan diri di majelis rayon masing-masing atau dapat menghubungi 1 Ibu Solinda Fainale dengan nomor HP 081 339 936 081 339 646 081 339 364 671. Kemudian yang kedua Saudari Putri dengan nomor HP 082 235 507 052. Kalau salah juga 082 235 071 050. Selanjutnya atas nama Majelis Jemaat Bethesda Molava kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar, keluarga Bapak Rigan Skoan yang telah menyumbang beras mol kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo untuk dilelang. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk pada lelang. Bapak mohon maaf, mic-nya tidak jadi saya agak keras sedikit. Selanjutnya kita lelang beras dengan volume kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo. Harga dasar 300.000 satu kali. Saya tambah 100 menjadi 400.000 satu kali, Bapak Mama sekalian. Satu kali, dua kali, tiga kali. Sahabat Mama, saya punya 400.000. Kemudian terakhir kehadiran jemaat pagi hari ini laki-laki 50, perempuan 67, jumlah 117 orang. Demikian informasi pelayanan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian yang kedua ini. Mari sambil berdiri kita memuji Tuhan dari PKJ 185 bait pertama.
Berulanglah saudara-saudari sekalian ke dalam hidupmu dengan terus melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar hari ini. Arahkan setiap hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.